Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika saya memberi saudara cek hari ini senilai $100, apakah saudara akan menunggu untuk mengucapkan terima kasih sampai saudara tahu cek itu akan cair? Siapapun yang mengenal saya akan berpikir dia orang yang cukup baik. Saya yakin dia punya cukup uang di rekeningnya untuk menutupinya. Saya akan berterima kasih padanya sekarang juga. Saudara akan berterima kasih kepada saya terlebih dahulu, lalu saudara akan membawa cek itu ke bank. Janji Tuhan lebih baik daripada janji saya. Bahkan sebelum kita menerima apa yang telah Dia janjikan, kita dapat berkata terima kasih Tuhan. Atau kita mau terus merasakan syukur. Saya tahu apa yang saudara janjikan akan terjadi. Engkau akan melakukan apa yang engkau katakan. Ada contoh yang bagus tentang hal ini di dalam ruang kemuliaan iman di dalam Ibrani 11. Kita ingat bagaimana Yosua memimpin orang Israel mengelilingi Yeriko, tempat tembok-tembok runtuh. Bagaimana mereka secara iman, bagaimana tembok itu bisa runtuh. Ibrani 11 ayat 30 mengatakan, karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah tentara mengepungnya selama 7 hari. Dikatakan karena iman. Kisahnya begini Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, aku akan mengerahkan Yeriko ke dalam tanganmu, beserta rajanya dan semua prajuritnya yang gagah berani. Engkau dan prajuritmu harus mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. 7 imam, masing-masing membawa trompet, harus berjalan di depan peti perjanjian. Pada hari ke-7, engkau dan prajuritmu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Sementara para imam meniup trompet. Kemudian mereka harus membunyikan satu nada panjang. Segera setelah engkau mendengarnya, seluruh bangsa harus bersorak nyaring dan tembok-tembok kota itu akan runtuh. Kemudian seluruh tentara harus langsung masuk ke dalam kota. Yosua 6 ayat 2-5. Dan itulah yang terjadi. Bangsa Israel mengikuti instruksi Tuhan dan tembok-tembok itu runtuh begitu saja. Tuhan melakukan apa yang Dia janjikan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya sering berpikir bagaimana jika saya menjadi salah satu dari orang-orang yang mengelilingi kota selama 7 hari. Beberapa dari mereka mungkin memandangi tembok-tembok itu semakin khawatir, bertanya-tanya bagaimana Tuhan bisa meruntuhkannya. Namun firman Tuhan berkata, karena iman, tembok Yeriko runtuh. Mereka memikirkan apa yang bisa Tuhan lakukan dan bersyukur kepadanya terlebih dahulu. Inilah kehidupan yang Yesus inginkan untuk kita jalani. Kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus membicarakan Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita meminta semua kepada Tuhan, mengapa kita meminta jika kita tidak percaya? Itu akan menjadi sia-sia. Dan Yesus berkata bahwa jika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Bersyukurlah kita kepadanya terlebih dahulu atas apa yang hanya yang Dia berikan untuk kita. Dan kemudian kita perhatikan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.